Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama saya Najib Alfari sebagai kinestetik. Saya Akila Agisni Rozak sebagai kinestetik. Saya Naila Sukaremadiani sebagai visual. Saya Faiza Puja Azahwa sebagai audiotori. Saya Misala Sylvia sebagai audiotori. Pada video kali ini kami akan membuat roket alis sederhana. Saksikan video selanjutnya. Untuk bahan-bahan membuat roket sederhana ini yaitu menggunakan 2 botol plastik bekas. Untuk tata cara mencari botol bekasnya yaitu carilah botol yang ringan dan juga kokoh. Lalu ada plastisin, ada lakban, ada busa hati, dan kertas manila dan juga pensil. Bahan selanjutnya yang kita perlukan untuk membuat roket adalah penggaris, gunting, cutter, korek api, double tape, pentul ban, dan pompa ban. Buat lubang di tengah tutup botol dengan menggunakan cutter ataupun korek api. Siapkan 2 botol yang sudah disiapkan tadi. Cuci kedua botol tersebut, kemudian potong salah satu botol. Gunakan plastisin sebagai pemberat roket pada bagian bawah roket untuk menambah stabilitas saat terbang. Hal ini diperlukan agar saat roket terbang ke atas hingga mencapai titik tertinggi atau biasa disebut dengan hamas. Maka bagian botol yang ditempelkan plastisin akan menjadi bagian roket yang mengarah jatuh ke tanah terlebih dahulu. Gunting kertas karton menjadi bentuk lingkaran. Gulung lingkaran tersebut menjadi bentuk kerucut. Tempelkan isi gulungan kerucut dan rekatkan dengan double tape. Pasang hidung roket pada bagian atas botol yang telah diberi plastisin, lalu rekatkan dengan double tape. Selain menggunakan kertas manila untuk membuat kerucut hidung roket, dapat juga menggunakan busa tipis. Karena jika menggunakan busa, maka saat roket jatuh, bagian hidung roket tidak terlalu melengkung. Gunakanlah bahan yang ringan. Potong busa tipis menjadi bentuk seperti jalan kijang sebanyak 4 buah. Tempelkan sirip pada bagian sisi belakang botol dengan double tape atau dengan solasi. Pastikan sirip terpasang dengan kuat dan sejajar. Fungsi dari sirip roket adalah untuk menjaga keseimbangan dari roket agar saat roket terbang dapat melambung dengan sempurna. Maka dari itu, jarak antar sirip harus benar-benar diperhitungkan agar menghasilkan keseimbangan yang diinginkan. Maka dari itu, semakin banyak air yang diisikan ke dalam botol, maka akan semakin banyak kontak antar udara dengan tekanan tinggi dari air, sehingga menghasilkan roket yang terbang tinggi dan jauh. Yang pertama adalah momentum. Momentum adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan suatu benda. Yang kedua ada impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu.
Hubungan antara momentum dan impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. Semakin besar impuls yang diberikan, semakin besar pula perubahan momentum roket. Membentuk sudut 45 derajat. Faktor ini perlu diperhatikan karena sudut terbaik agar roket dapat terbang melambung dengan tinggi dan jauh. Pada sudut 45 derajat, gaya dorong dan gaya gravitasi terbagi sama rata, sehingga roket air akan mencapai ketinggian maksimum dan jarak tempuh terjauh. Jika sudut peluncuran kurang dari 45 derajat, roket air akan terbang lebih rendah dan menempuh jarak yang lebih pendek. Jika sudut peluncuran lebih dari 45 derajat, roket air akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi, tetapi jarak tempuhnya akan berkurang. Sebagai kesimpulan, meluncurkan roket air pada sudut 45 derajat memberikan keseimbangan optimal antara ketinggian dan jarak tempuh, menghasilkan jarak jangkauan terjauh dalam kondisi ideal. Lepaskan roket dengan membuka Roket air memiliki momentum. Ketika bergerak di udara, semakin besar massa dan kecepatan roket, semakin besar pula momentumnya. Impuls yang diberikan pada roket air dihasilkan oleh tekanan udara yang mendorong air keluar dari botol. Semakin besar gaya dan waktu gaya bekerja, semakin besar pula impuls yang dihasilkan. Impuls yang diberikan pada roket air menyebabkan perubahan momentum roket. Kesimpulannya, roket air merupakan contoh penerapan konsep momentum dan impuls dalam fisika materi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memahami bagaimana roket air dapat terbang dan mencapai ketinggian tertentu. Sebagai teori tambahan dari hukum Bernoulli, kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Apabila tekanan fluida naik akan menurunkan kecepatan aliran, dan apabila tekanan fluida turun akan menaikkan kecepatan aliran fluida. Selanjutnya ada hukum kelangkaan momentum. Total momentum sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum setelah tumbukan. Selanjutnya penjelasannya adalah bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Selanjutnya ada hukum Pascal. Tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Jadi ada hukum Newton 3, apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Roket akan memberikan gaya aksi, sedangkan air yang keluar karena tekanan angin akan memberikan gaya reaksi. Jadi ada tekanan hidrostatis, semakin besar massa jenis maka semakin besar gaya dorongnya. Jadi jenis cairan yang digunakan itu berpengaruh terhadap gaya dorong. Dan yang terakhir adalah gerak parabola. Saat roket mencapai ketinggian maksimal, kecepatan akan berhenti dan roket akan turun membentuk sudut parabola. Yang terakhir ada catatan. Yang pertama, berhati-hatilah saat membuat dan meluncurkan roket air. Pastikan tidak ada orang lain di sekitar area peluncuran. Yang kedua, gunakan bahan yang aman dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, bersihkan area peluncuran setelah selesai bermain. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian yang menonton.